kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke channel gua Kang Haye. Nggak sadar kita udah masuk Valentine aja ya. Gimana Valentine kalian kemarin? Bagus? Sedikit bagus? Atau istimewa? Ya, gua rasa itu privasinya kalian ya. Tapi gua selalu berdoa buat teman-teman Kang Haye selalu memiliki hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang selalu powerful. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, gue lagi di mana sih? Nah, ini adalah base camp gue, kantor gue di daerah Pulau Penggilingan. Nah, itu adalah base campnya Dr. Limo. Kalau kemarin kan workshopnya, ini kantornya Dr. Limo. Karena kenapa? Dokternya itu ada di sini. Tapi someday kita akan main ke workshop. Nah, ngapain ya? Gue ngajak lo ke sini. Ngapain gue bikin liputan tentang kantornya aja? Enggak. Gue nggak mau bahas tentang kantornya jujur. Tapi gue mau bahas dimana gue punya project nih. Dimana projectnya itu gue diminta untuk ngebangun sepasang mobil. Nah, bukan satu, ini sepasang. Jadi ada customer gue yang datang, itu dari Aceh, dia mau punya mobil yang sepasang. Nah, mungkin bukan buat dia aja sih. Setelah gue gali-gali, dia pengen mobilnya kembaran sama adiknya. Nah, usut punya usut, gue coba gali apa sih yang diharapin. Karena kalau bangun mobil itu bukan hanya bicara budget, bukan hanya bicara konsep, tapi sesuai dengan kebutuhan dia apa enggak, gimana chemistry dia pakai mobilnya di sana. Berarti gue bicara struktur jalannya dan lain sebagainya, apa makanya harian atau mingguan. Nah, gue harus tahu mobil ini mau dipakai di mana. Nah, akhirnya jadilah sebuah mobil ini yang nanti gue akan review. Nah, cuma kalau gue lihat lebih dalam lagi ke belakang, gue pakai mobilnya sih simple ya. Dia pakai Gen 3 2013 Toyota All New Vios atau Limo, produksi X Bluebird Toyota, tapi dipakai X Bluebird. Nah, gue bangun dengan warna yang sama, secara overall upgrade-nya pun hampir sama, ya let's say 80% lah. Dia sama, 80 sampai identik lah menurut gue sih, karena dari jauh nggak bisa ngebedain. Nanti lo lihat barangnya ya. Nah, pengerjaannya gue butuh waktu kurang lebih sekitar 5 hari, karena jujur ada beberapa hal yang gue sama dokter coba ngikutin prosesnya. Kemarin ada yang salah di daftarnya, karena pas gue pakai dia body kitnya sama-sama TRD, tapi karena yang satu si konsumen entah si kakak atau si adik dia mau belakangnya di custom body kitnya, akhirnya dia menggunakan spoiler bukan daftar. Nah, di situ gue review ulang lagi prosesnya. Nah, nanti kita lihat langsung. Gue nggak review gimana prosesnya karena itu masih dapur gue, dapurnya dokter. Tapi someday gue pasti akan review. Ikutin terus liputannya hari ini ya. Oke. Yang udah dapat coklat disimpan ya. Assalamualaikum. Kita lanjut ke project kita ya. Oke? Sekarang gue lagi di depan unit-unitnya, bukan di depan sih, tepatnya di belakang. Nah, di belakang gue ini udah ada 2 unit Toyota Vios Limo Gen 3 2013. Dia project kembar, kalau lihat mirip ya tuh. Nanti gue review per detailnya ada dalam video berikutnya ya. Tapi sebelum gue masuk ke dalam mobil-mobilnya, gue lagi bareng dokter Limo. Nah, halo dokter. Ya, halo. Assalamualaikum. Sehat. Oh, sehat. Sebenarnya gue udah narik dia dari sana sih, ya kan? Nah, cuma dia so kece aja di sini. Oke, dok. Sebelum nanti kita bahas ini, tolong kasih tahu teman-teman Kang Haye, berapa lama sih dok ini? Dari ini sampai kayak gini ya, itu kita kurang lebih 3 hari lah. 3 hari. Jadi 3 hari ya. Oke. Dan ya bukan kisi-kisi karena konsumennya gue juga. Ini budgetnya ini di bawah 80 juta ya? Ya. Bener-bener konsep minimalis sekali, tapi dari luar kelihatan luxury. Ya. Terus pengerjaan 3 hari
detailnya tapi dapat ya dok? Dapat. Dokter nih penekanannya kemana? Ke body kit, kalau dari luar, velg atau interior? Kalau interior kayaknya enggak ya dok ya? Interior sementara belum dulu. Kita masih main di eksteriornya. Oke dok. Coming soon lah. Coming soon ya. Untuk teman-teman yang order ke kita ya. Oke, yuk kita lihat unitnya ya. Oke dokter. Nah, kita udah persis di depan mobilnya nih dok. Dok, kalau boleh dikasih cerita sedikit tentang proses pengerjaan unit-unitnya ini, kan ada 2 unit. Ya. Apa sih dok yang pertama kali dokter lakukan perubahan hingga jadi yang tadinya standar sampai jadi seperti ini? Biasanya kita lihat bodinya dulu ya, bodi mobilnya itu seperti apa. Nah nanti kemudian kita sesuaikan tipe body kitnya. Nah ini kebetulan kan modelnya TRD. Nah di sini nih kita perhatikan di bagian-bagian nutnya untuk sambungan-sambungan sini. Nah ini kita usahakan dia lebih rapi aja. Nah ini yang pertama-tama supaya dia tetap matching sama bodinya gitu. Oke dok, nah berarti setelah kita pilih unit, pilih model body kit yang sesuai dengan keinginan tamu, tapi tidak serta-merta kita langsung pasang, tapi kita cek dulu dengan kondisi panel bodinya ya dok ya? Betul. Ya. Nah dok, boleh sharing ke Kang Haye sama teman-teman nggak? Sebenarnya yang paling sulit itu presisiin body kit sama bodinya itu dari sisi mananya sih dok? Ya dari sisi sudut-sudut sambungan seperti di sudut sini. Nah ini kan kadang-kadang body kit itu dari cetakannya kurang rapat gitu ya. Jadi yang kita coba detail supaya serapat mungkin. Ya, kelihatannya seperti asli. Jadi satu dengan bawaan bumpernya gitu pak. Oke, jadi memang kelihatannya menyatu banget ya, nggak kelihatan sama sekali pakai body kit ya? Ya, nggak sambungan gitu. Seperti nggak sambungan ya, bahkan kalau kita lihat dari kejauhan ini hampir sama kayak satu body itu diganti dengan jenis model body yang sesuai model yang aslinya ya? Ya. Padahal ini body kit ya dok ya? Betul, body kit tambahan. Luar biasa. Dok, dari 4 sisi mobil ini, ya body kit yang paling susah tuh kalau boleh kisi-kisi dok, masangnya tuh yang depan, belakang, kiri atau kanan dok? Ya sebenarnya sih nggak terlalu sulit semua ya. Cuman memang yang perlu menjadi perhatian adalah sisi samping ya. Sisi samping ya. Sisi samping ini kan yang memang membuat kesan lebih modern ya, namun tetap elegan. Dokter boleh bantu dok? Kita mainkan sennya dok. Oke, baik.
kelihatan lebih garang kan. Sisi terakhir yang kita sentuh interior, tapi nggak banyak ya dok ya? Ya nggak banyak. Nggak banyak ya. Dokter nyentuh apa aja nih dok di interior ini? Ya di interior kita bersihkan semua door frame, ya kita rapikan, kemudian kita cek fungsi-fungsi yang lain kayak spion, kemudian regulator. Kebetulan ini kan sudah diganti pakai power window ya Pak ya. Mau lihat ya? Kita upgrade pakai power window. Ya, nah ini kita pastikan dia bekerja dengan baik, kira-kira seperti itu. Oke, selain itu juga kita sudah menggunakan alarm ya dok ya? Ya, tambahan ada alarm. Alarm dan kuncinya ya dok ya? Ya. Wow, oke. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya, ya, berapa sih Kang Haye budgetnya? Cukup terjangkau ya dok ya? Cukup ya. Berarti upgrade-annya tadi kalau teman-teman lihat, pertama body kit, terus kita pasang velg, ringnya bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen. Lalu juga pemasangan power window itu hanya habis 7,77,5 gitu ya? 7,5 ya. Bahkan apa namanya itu sudah termasuk include di dapur mesin ya dok ya? Ya. Waduh. Nah untuk teman-teman yang apa namanya punya budget pas-pasan, apa ya bahasanya ya, yang lebih oke dikit sih, nggak nyinggung. Tapi let's say yang budgetnya cukup agak ngepres, nah teman-teman gak usah khawatir. Budget ngepres itu bukan berarti mobilnya nggak layak, bukan berarti mobilnya nggak bisa bersaing di jalanan. Ya, bahwa mobil yang lo pakai bisa seganteng ini loh dengan budget hanya 77,5 juta. Ya, oke, dari kita itu aja dulu dok ya reviewnya. Betul. Ya dok ya. Nantikan kami lagi karya berikutnya. Karya berikutnya gua Kang Haye sama Dokter Imo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.